شق البحار شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kajian kita akan membahas tentang sejarah perbedaan di kalangan mazhab. Kitab yang saya tulis sendiri tentang adab, kaidah dan adab dalam memahami khilaf. Nanti akan kita bahas tentang bagaimana adab. Tetapi untuk sampai ke sini kita mempelajari dulu sejarah. Sampai bagaimana para ulama itu mereka berbeda pendapat. Dan sejarah, kita mempelajari tentang sejarah itu penting sekali. Sehingga dalam Al-Quran isi sehingga kita harus mengenal sejarah ulama-ulama kita supaya kita mencintai mereka. Dengan kita mempelajari biografi yang mulia itu kita akan mencintai kita, maka kita akan berjuang untuk mengikuti mereka. Dan sejarah mazhab ini kita nanti akan sebutkan dari awal, sejak Nabi kita Muhammad SAW, kemudian nanti di kurun para sahabat, bagaimana terjadi khilaf di antara para sahabat, zaman tabi'in ke mazhab, terjadi mazhab. Nanti pelajari sedikit biografi tentang mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kemudian nanti setelah itu kita akan masuk ke kitab tentang kaidah dan adab dalam memahami khilaf yang ada. Di antara kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling besar, dan nikmat ini diingatkan oleh Allah Ta'ala. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW sering mengingatkan kepada para sahabat kenikmatan itu, yaitu nikmat diutusnya Rasulullah SAW kepada kita. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita itu adalah diutusnya kepada kita seorang Rasul. Oleh itu Rasulullah SAW ketika diutus, beliau membawa kehidupan manusia dari gelap gulita menuju kepada cahaya yang terang dan benderang. Oleh itu nikmat diutusnya kepada kita seorang Rasul itu nikmat terbesar. Maka itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah Al-Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan karunia besar kepada orang-orang yang beriman. Apa itu karunianya itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus dari diri mereka, yaitu dari manusia, seorang rasul. Fihim rasulan, ketika Allah mereka sendiri seorang rasul. Itu ketika datang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala. Ini tugas pertama Rasul. Rasul ketika datang tugasnya membacakan kepada mereka ayat Allah Ta'ala. Wa yuzakihim, kemudian Rasul itu membersihkan jiwa mereka, membersihkan jiwa, tazkiyah atau tasfiyah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kemudian yang ketiga mengajarkan Al-Quran, dinamakan dengan tarbiyah. Ya, tasfiyah kemudian tarbiyah. Sebelum diutusnya Rasul, mereka berada pada kesesatan yang nyata. Nah itu Rasulullah SAW itu dalam perang Hunain, beliau Ansor sedikit membicarakan Rasulullah SAW dalam pembagian ghanimah, mengatakan, ya ma'syarul Ansor, wahai orang-orang Ansor, ajidkum, bukankah saya dapatkan kalian dulu itu sesat? Itu semua manusia itu sesat.
Fahadakumullahu bi, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kalian dengan perantara saya, yaitu Rasulullah SAW ketika diutus itu karunia terbesar. Dan Rasulullah SAW diutus pada waktu itu bumi itu dipenuhi dengan kerusakan kesyirikan, kezaliman, kemaksiatan, sehingga bumi itu penuh dengan kerusakan. Maka sebelum Rasulullah SAW diutus, Allah itu murka kepada penduduk bumi. Allah itu murka kepada semua. Kenapa? Karena bumi dipenuhi dengan kerusakan. Sampai dalam hadis Muslim disebutkan di dalam sebuah riwayat sahih, yaitu dari seorang sahabat namanya Al-Mujasyi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW itu pernah beliau berbicara dalam khutbah beliau, yaitu dalam khutbah Rasulullah SAW itu berbicara panjang sekali. Akan potong beberapa sabda beliau. Rasulullah SAW mengatakan, ini perhatikan ini, di antara tugasnya Rasulullah SAW dan bagaimana kondisi masyarakat, kondisi bumi diutus, parah kondisinya itu, sehingga diutusnya Rasulullah itu benar-benar membawa cahaya bagi kehidupan dunia. Rasulullah SAW mengatakan dalam khutbah beliau, ala inna rabbi amarani umma jahiltum, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya Allah padaku untuk aku kepada kalian apa yang kalian nggak tahu, yaitu tugas saya itu apa? Mengajarkan apa-apa yang kalian nggak tahu. Mimma 'allamani yaumi hadza, dari ilmu yang Allah ajarkan kepada saya pada hari ini, yaitu Allah mengajarkan kepada saya ilmu, saya wajib untuk menyampaikan kepada kalian. Kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun, yaitu Allah Ta'ala mengatakan setiap harta, setiap kenikmatan dunia yang aku berikan kepada hambaku, maka hukum asalnya halal, yaitu semua kenikmatan dunia itu hukumnya asalnya halal, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa inna rabbi qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum, dan sesungguhnya aku telah, yaitu Allah Ta'ala mengatakan, aku telah menciptakan semua hambaku dalam kondisi hanif. Hanif ini sering diartikan lurus, yaitu lurus itu maksudnya itu dia selamat dari kesyirikan, walaupun arti hanif itu bukan lurus. Hanif itu malah artinya bengkok, condong kepada tauhid, lari dari kesyirikan. Sehingga semua hambaku itu, Allah Ta'ala mengatakan, semua hambaku saya ciptakan dalam kondisi mereka itu fitrahnya bersih, fitrah mereka itu condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum, dan saya ciptakan semua hambaku itu dalam kondisi hunafa, semuanya. Wa innakum atathumus syayatinu, setelah itu datang syaitan kepada hamba-hambaku, kepada manusia, fajtalathum an dinihim, kemudian syaitan datang menjerat mereka dari agama mereka. Syaitan datang kepada manusia menyesatkan mereka dari agama mereka. Faharramat alaihim ma ahlaltu lahum, setelah itu syaitan datang kepada manusia sampai bisa mengharamkan apa yang aku halalkan, apa yang Allah halalkan. Waharramat alaihim ma ahlaltu lahum, syaitan datang untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa amartuhum ayyushriku bi ma lam unzil bihi sultana, dan syaitan menyesatkan manusia sampai akhirnya syaitan bisa memerintahkan mereka untuk berbuat kesyirikan, sesuatu yang aku nggak pernah menurunkan ilmunya. Nah, jadi berarti apa? Kondisinya sudah parah sekali negeri ini, yaitu semua dunia itu parah karena kesyirikan merajalela. Syaitan sudah menghancurkan manusia, agama mereka sudah dihancurkan sama syaitan. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, wa innallaha nadzara ila ahlil ardi, setelah itu Allah itu melihat kepada penduduk dunia, yaitu melihat kepada manusia, bagaimana kondisi manusia waktu itu. Famaqatahum, maka Allah murka kepada semua mereka. Allah murka kepada semua mereka. Arabahum wa ajamahum, orang Arabnya maupun selain Arabnya.
illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sedikit dari orang-orang ahlul kitab yang masih tegak di atas agama tauhid. Setelah itu Rasulullah mengatakan lagi, wa innama ba'athuka li'abtaliyaka wa abtaliya bika. Dan Allah mengatakan, setelah Allah mengutus saya, maka Allah mengatakan, wahai Rasulullah, innama ba'athuka, sesungguhnya aku mengutus engkau ya Rasulullah, li'abtaliyaka, saya akan menguji engkau sebagai ujian kepada Rasulullah SAW. Jadi yang pertama diuji Rasulullah SAW. Wa abtaliya bika, dan saya ingin menguji manusia dengan engkau. Berarti apa? Berarti Nabi Muhammad ketika diutus, Nabi Muhammad itu nanti akan diuji, ditanya. Di hari kiamat akan ditanya sama Allah Ta'ala, apakah beliau itu sudah menjalankan tugas untuk menyampaikan wahyu Allah atau tidak. Nabi Muhammad, semua para nabi itu pertamanya ditanya. Nabi Isa ditanya sama Allah Ta'ala. Dan nabi itu sebagai ujian bagi umatnya, sehingga nanti umatnya semuanya ditanya apakah mereka beriman sama nabi atau tidak. Wa anzaltu 'alaika kitaban la yaghsiluhul ma'u. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, dan aku turunkan kitab suci kepada engkau ya Rasulullah, sebuah kitab suci yang tidak bisa dicuci dengan air. Taqra'uhu na'iman wa yaqdhan, kamu nanti akan bisa membaca kitab itu dalam kondisi kamu tidur maupun kamu terjaga. Nah, berarti kalau kita perhatikan hadis ini dalam khutbahnya Rasulullah SAW ini, Rasulullah SAW itu menggambarkan tentang misi diutusnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu sebagai nabi terakhir, nabi yang terbaik, dan itu nggak main-main. Untuk memilih nabi terbaik yang paling akhir, kondisi dunia sudah parah. Jadi kondisi sudah parah sekali dunia itu. Maka ketika akhir zaman itu parah kondisinya, manusia itu dalam kondisi puncak-puncaknya kerusakan. Akhirnya Allah Ta'ala pun mencari nabi terbaik yang bisa menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Sehingga untuk memilih Nabi Muhammad itu nggak main-main ini. Sampai Abdullah bin Mas'ud itu radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam sebuah ucapan, walaupun dikritik oleh para ulama riwayat ini, Rasulullah SAW itu, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika dipilih sama Allah Ta'ala itu, beliau mengatakan, innallaha nadhara ila qulubil ibad. Allah itu sebelum mengutus Nabi Muhammad, Allah itu ngecek hati semua manusia, dicek semua itu sama Allah Ta'ala itu. Kemudian ketika sudah dicek, dites sama Allah Ta'ala satu persatu, diteliti itu, fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad, maka Allah mendapatkan hatinya Nabi Muhammad itu hati terbaik, hati yang paling bersih, hatinya Rasulullah SAW. Maka Allah menjadikan Nabi Muhammad nabi terakhir terbaik. Setelah Allah pilih Nabi Muhammad, thumma nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Setelah itu Allah ngecek hati manusia lagi. Setelah hatinya Nabi Muhammad dicek itu, akhirnya fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Allah Ta'ala mendapatkan hatinya para sahabat hati terbaik, sehingga Allah bangkitkan mereka untuk membela Nabi Muhammad SAW. Nah, itu pemilihan Rasulullah. Kenapa kok Allah itu milih Nabi Muhammad SAW? Itu prosesnya lama. Sampai Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu, faham sekali Allah Ta'ala itu siapa yang layak mengemban jadi nabi dan rasul, dan siapa rasul terakhir itu Allah tahu itu. Kenapa? Karena memang itu semuanya prosesnya panjang. Demikian juga kenapa yang dipilih untuk menemani Rasulullah itu para sahabat. Yang paling dekat Abu Bakar, Umar, itu nggak main-main itu. Semuanya karena pilihan dari Allah Ta'ala. Itu semuanya pilihan dari Allah Ta'ala, dan itu pilihan terbaik. Maka itu Rasulullah SAW ketika diutus, kondisi dunia itu parah, rusak, puncak-puncaknya kerusakan. Sedangkan yang ahli tauhid itu sedikit sekali dari ahlul kitab. Ahli kitabnya orang Kristen. Kita nanti akan dapatkan itu kebenaran sabdanya Rasulullah SAW, bahwa sedikit sekali orang ahlul kitab itu yang masih tegak di atas tauhid. Itu dalam kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi yang mencari hidayah sampai dia itu dari Persia, tinggalkan Persia, sampai ke Syam, belajar kepada seorang pendeta, sampai dijual semua harta dia itu. Kemudian ketemu dengan seorang pendeta. Pendeta pertama yang beliau dapatkan rusak pendeta ini. Ngumpulkan harta zakat, memerintahkan manusia untuk membayar zakat, tapi zakatnya disimpan sama dia.
Sampai dia punya satu gudang bawah tanah isinya emas-emas dari harta zakatnya orang-orang Kristen di situ. Akhirnya ketika meninggal dunia pendeta ini, orang-orang itu memuji, orang-orang itu pengen mengagungkan pendeta itu. Maka Salman mengatakan dia itu orang jahat. Saya tahu sekali karena saya murid, yaitu dia itu mengabdikan dirinya untuk gereja. Dia itu suka mengumpulkan harta zakat tapi disimpan untuk dirinya. Kalau pengen tahu saya tunjukkan gudangnya. Akhirnya ditunjukkan gudangnya, tahu simpanan emas dia itu, akhirnya orangnya dibakar, disalib kemudian dibakar sama masyarakat. Setelah itu dipilih uskup yang kedua. Setelah ini uskup, kata Salman Al-Farisi mengatakan, uskup terbaik. Saya tidak pernah melihat dengan mata saya orang paling soleh kecuali beliau. Akhirnya apa? Cinta sekali Salman Al-Farisi dengan orang itu, sehingga dekat sekali belajar tuh sama orang itu. Dan itu tauhid, masih mengatakan Allah itu esa. Sampai akhirnya apa? Belajar sama orang itu sampai mau meninggal itu pendetanya itu. Maka ditanya sama Salman, wahai bapakku, kalau engkau meninggal dunia saya belajar sama siapa? Dia mengatakan, wahai anakku, orang-orang Kristen sudah merubah agama mereka, sehingga sudah berubah jadi agama syirik. Tidak ada orang yang masih sesuai dengan agama saya, agama tauhid, kecuali satu orang yang saya kenal. Tapi tempatnya jauh sekali di luar, yaitu di luar negara. Kalau kamu bisa cari. Akhirnya apa? Meninggal, dikuburkan. Setelah itu Salman hijrah, cari pendeta itu. Sampai ketemu dengan pendeta itu, dia ngabdikan dirinya di gereja. Belajar sama pendeta itu sampai akhirnya pendeta itu meninggal dunia. Tanya, wahai bapakku, kalau engkau meninggal dunia saya belajar sama siapa? Maka dia mengatakan, tidak ada yang saya kenal di agama tauhid kecuali satu orang. Tapi tinggalnya di sana, jauh sekali tinggalnya itu. Kalau kamu mampu, cari orang itu. Pendetanya meninggal dunia, kuburkan sama Salman Al-Farisi, pergi lagi terus sampai pendeta terakhir. Ketemu dengan pendeta terakhir yang masih tauhid. Kemudian ketika belajar, pendeta ini mau meninggal dunia. Ditanya sama Salman, wahai bapakku, kalau engkau meninggal dunia saya belajar sama siapa? Maka pendeta terakhir ini mengatakan, wahai anakku, sudah nggak ada lagi. Semua sudah merubah agama mereka. Sudah tidak ada lagi orang yang tegak di atas tauhid. Tetapi zaman ini, wahai anakku, itu zaman diutusnya Nabi. Ini zaman diutusnya Nabi. Kalau kamu mampu, cari Nabi itu. Dan Nabi itu tandanya itu, nanti disebutkan tandanya seperti muncul daging di pundaknya itu stempel kenabian. Kemudian Nabi itu hidupnya hijrah ke sebuah tempat yang diapit dengan pohon kurma, tempat itu, yaitu Madinah, Yathrib. Kemudian Nabi itu makan harta hadiah, tapi nggak makan harta sodakoh. Akhirnya apa? Meninggal dunia pendeta ini. Setelah itu dia tanya, mana negeri yang banyak pohon kurma? Maka orang-orang mengatakan Madinah, nggak ada lagi. Maka dia kerja sampai jadi orang kaya, banyak punya harta. Setelah itu dia itu cari siapa pedagang yang mau pergi ke Madinah. Ada kafilah, dia bayar semuanya itu. Rupanya itu kafilah jahat. Akhirnya beli itu dijual jadi budak. Dibeli sama orang Yahudi yang ada di Madinah. Ketika masuk Madinah jadi budak dia itu, rela jadi budak loh untuk mencari hidayah itu. Maka dia melihat pohon kurma yang banyak, maka beliau mengatakan, inilah tempat yang diisyaratkan sama pendeta itu. Akhirnya kerja, saking sibuknya kerja sampai nggak tahu berita-berita yang berkembang. Setelah itu ketika dia itu sedang di pohon kurma, sedang di atas panen kurma, di bawahnya itu tuannya itu ngobrol dengan adiknya. Orang Yahudi cerita, celaka, datang Muhammad ke Madinah, yaitu berarti hijrah itu. Dan dia adalah seorang, ceritanya seperti ini, dalam cerita-ceritanya seperti mirip dengan seorang nabi yang kita tunggu itu. Tapi kenapa dari orang sini itu? Kenapa dari orang Arab itu? Kata Salman, saya ketika mendengar cerita itu sampai menggigil saya itu. Saya turun, ketika turun saya tanya sama tuan saya itu, apakah benar cerita kamu itu? Akhirnya saya ditampar sama tuan saya. Kemudian tuan saya mengatakan, kamu budak, gak usah ngurus masalah seperti ini. Akhirnya saya kerja lagi. Sampai akhirnya apa? Nabi Muhammad datang ke Madinah. Ketika datang ke Madinah, saya pengen cek dia itu tanda yang kedua. Maka dia kumpulkan kurma. Setelah itu datang ke Rasulullah, mengatakan, Nabi Muhammad, saya lihat kamu itu sama teman-teman kamu itu orang asing. Di sini nggak punya makanan. Ini saya berikan sodakoh. Rasulullah panggil para sahabat. Rasulullah mengatakan, makan. Kalau saya nggak makan harta sodakoh. Akhirnya Salman mengatakan, ini tanda. Besoknya kumpulkan lagi kurma, kumpulkan. Setelah itu datang ke Rasulullah, mengatakan, wahai Muhammad, saya kemarin sodakoh kepada kamu, tapi kamu nggak makan. Saya sekarang berikan ini hadiah. Akhirnya Rasulullah kumpulkan para sahabat dan Rasulullah makan bareng. Kata Salman, ini tanda.
Tinggal satu tanda yang dia cari itu, yaitu stempel kenabian, daging yang nonjol di belakang. Maka Salman Al-Farisi itu ngikuti Nabi Muhammad itu, terus diikuti dari belakang itu. Rasulullah tahu kalau Salman itu ingin melihat stempel kenabian. Akhirnya ketika Salman itu di belakang, Rasulullah itu singkap kainnya itu, bajunya disingkap, melihat sebuah stempel. Maka kata Salman mengatakan, ini tanda terakhir. Berarti dia itu Nabi yang dijanjikan sama pendeta itu. Akhirnya dicium, yaitu Salman itu memeluk Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah itu memajukan Salman. Akhirnya dipeluk dan Rasulullah tahu itu apa yang dicari sama Salman itu. Setelah itu Rasulullah tanya, bagaimana cerita kamu ya Salman? Salman cerita panjang lebar itu, bagaimana cara dia itu cari hidayah. Sampai akhirnya apa kata Rasulullah, cerita kamu cerita yang luar biasa. Jika seandainya kenabian itu bisa dicari, kata Rasulullah, lewat ijtihad, semangat orang mencari, maka kamu paling layak jadi nabi. Yaitu akan dicari sama orang-orang Persia. Kenapa? Karena banyak orang-orang itu pengen mencari hidayah, seperti kamu sampai yang seperti ini. Tapi kenabian itu nggak bisa dicari. Itu murni dari Allah Ta'ala. Sampai akhirnya apa? Salman setelah itu masih kerja. Sampai terakhir kan Rasulullah SAW mengatakan kepada Salman, wahai Salman, coba kamu tanya sama Tuhan kamu, kalau kamu merdeka itu biayanya berapa itu? Minta tebusan berapa? Akhirnya kasih tebusan. Rasulullah SAW dan para sahabat semuanya berjuang untuk menebus Salman. Oleh itu kalau kita perhatikan ini, Rasulullah SAW ketika diutus itu, negeri itu rusak, hancur dunia ini. Kecuali sedikit orang yang ahli tauhid itu sedikit sekali. Maka Rasulullah mengatakan illa baqaya min ahlul kitab, kecuali sedikit dari golongan ahlul kitab yang masih tegak di atas agama tauhid. Nah itu kalau kita perhatikan di sini, sebelum Rasulullah SAW diutus itu, berarti semua agama itu semuanya kesyirikan. Semua agama itu kesyirikan, gak ada agama tauhid sama sekali. Kecuali sedikit dari pendeta-pendeta yang masih tegak di atas tauhid, dan itu pun minoritas mereka itu, sedikit sekali jumlah mereka itu. Sampai akhirnya pendeta terakhir, Rasulullah ketika diutus sudah gak ada lagi. Sudah gak ada lagi. Nah ini nanti kita mengetahui tentang kondisi agama-agama sebelum Islam itu, nanti kita akan paham. Fahamnya apa? Ketika kita itu nanti belajar masalah khilaf. Kita belajar masalah khilaf, perlu kita bedakan antara ini masalah khilaf dalam agama kita dengan masalah yang baru dalam agama kita. Kenapa? Karena kebanyakan perkara-perkara bid'ah itu munculnya dari agama-agama yang lain. Maka itu Rasulullah SAW sudah mengabarkan, dan itu Rasulullah yang bersabda itu. Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian itu wahai umatku nanti akan mengikuti metode agama umat-umat sebelum kalian. Berarti apa? Berarti kita pelajari dulu itu agama-agama sebelum kita itu apa itu? Sebelum Islam itu. Kenapa? Karena umat Islam akan mengikuti mereka itu. Rasulullah mengatakan la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian itu akan mengikuti agama sebelum kalian. Hadful kadzdzab bil qadzahir. Rapi, ngikutinya persis plak sama mereka itu. Akhirnya Rasulullah ditanya oleh Rasulullah, al-Yahuda wa Nasara, apakah yang dimaksud orang-orang sebelum kita itu adalah orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah mengatakan, faman, siapa lagi selain mereka? Berarti apa? Sampai Rasulullah mengatakan, jika seandainya orang zaman dulu itu ada orang yang menzinai ibunya sendiri, di umat ini pun ada. Sampai kalian itu nanti ngikuti, sampai kalau seandainya mereka masuk lubang biawak, kalian akan ngikuti mereka itu. Maka itu nanti harus kita bedakan antara khilaf di antara kaum muslimin, antara ulama-ulama Islam dengan masalah bid'ah. Dan nanti akan kita bahas panjang lebar masalah kaidah. Tidak semua perbedaan itu kita anggap, karena ada perbedaan antara ulama sunnah dengan perbedaan antara ulama sunnah dan ahlul bidah. Dan ini harus kita pahami itu. Tidak semua perbedaan yang ada di umat Islam itu dianggap. Tetapi harus kita perhatikan, kita dudukkan masalahnya ini. Apakah ini termasuk perbedaan yang dibolehkan atau ini termasuk sunnah dan bid'ah? Sunnah bid'ah tidak ada toleransi. Nanti kaidahnya akan kita bahas di kitab saya ada. Nah, sebelum kita masuk ke Nabi Muhammad SAW, kita perlu tahu berarti agama sebelum Rasulullah SAW itu apa saja. Makanya perlu kita perhatikan kondisi sebelum Nabi Muhammad diutus itu, dunia dikuasai sama dua negara adidaya. Ada dua negara adidaya penguasa dunia waktu itu.
Yang pertama Persia, kemudian yang kedua Romawi. Dan dua kekuatan ini berpengaruh juga sama ke Arab, karena mereka punya cabang di negeri Arab itu punya. Sehingga budayanya orang Romawi dan agamanya orang Romawi, demikian juga Persia, itu pun juga masuk ke negeri Arab. Kemudian ada juga Yahudi terpencar, mereka nggak punya tempat khusus. Yahudi mereka terpencar di mana-mana. Di Madinah banyak, ada 3 kabilah. Demikian juga di Khaybar. Berarti ada Majusi, ada Romawi Kristen. Pusatnya di Kristen. Kalau di negeri Arab di Yaman. Kemudian ada Yahudi. Jadi ada 3 kekuatan atau 3 agama yang sangat terkenal, ditambah lagi dengan orang-orang Arab jahiliyah. Berarti mereka dikenal dengan Arab jahiliyah. Nah, berarti ini yang berpengaruh untuk keagamaan di Mekah, yang waktu itu Nabi kita Muhammad SAW itu diutus. Yang pertama, kekuatan besar yang menjadi negara adidaya itu Romawi. Yang pertama Romawi Kristen, tapi Kristen mereka sudah dirubah. Sampai akhirnya berubah itu. Nabi Isa yang dulunya nabi, setelah itu diangkat jadi anak Tuhan. Ketika sudah diangkat jadi anak Tuhan, akhirnya agama Kristen itu ada 3 ketuhanan, dinamakan dengan Trinitas. Dan ulama mereka, semua uskup pendeta sepakat, hanya ada 1 ayat dalam kitab Injil yang menyebutkan Trinitas. 1 ayat, dan semuanya sepakat itu ayat palsu. Dan itu semuanya masalah politik kenegaraan waktu itu. Sehingga Romawi pun ngikuti seperti itu. Sedangkan orang-orang Romawi Kristen yang masih tegak itu sedikit. Di antaranya yang beriman sama Nabi Muhammad juga. Yang beriman nanti sama Nabi Muhammad itu adalah Raja Habasyah, Najasyi. Tapi Najasyi itu banyak. Itu. Di antara yang beriman. Ketika Rasulullah SAW itu mengutus para sahabat hijrah ke Habasyah, hijrah pertama kali, di sana kaum muslimin ketemu dengan Najasyi, disidang sama Najasyi. Akhirnya ditanya, agama kalian itu apa? Tentang Isa. Bagaimana pendapat kalian tentang Isa? Akhirnya Ja'far waktu itu maju sebagai perwakilan membacakan surat Maryam. Karena kan waktu itu kan dikejar sama Amr bin As. Jadi kaum muslimin hijrah ke Habasyah, utusan dari orang Arab datang ke Habasyah minta supaya mereka dipulangkan ke Mekah. Tapi sama Najasyi ditahan dulu, jangan. Saya tidak akan memulangkan ini, pendatang ini. Saya akan tanya mereka dulu itu, bagaimana agama mereka itu. Akhirnya dikumpulkan itu orang-orang muslim yang hijrah ke Habasyah itu. Ditanya bagaimana pendapat kalian tentang Isa. Akhirnya Ja'far maju membacakan surat Maryam. Sampai ayat ketika Nabi Isa dilahirkan, Nabi Isa mengatakan, "Inni Abdullah." Saya itu hamba Allah Ta'ala. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan kepada saya kitab suci dan aku dijadikan nabi sama Allah Ta'ala. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan saya sebagai orang yang diberkahi di mana saya berada. Wa ausani bisolati, dan yang lain. Ketika mendengar ayat ini, Najasyi itu nangis. Setelah turun dari singgasana, turun ke bawah, kemudian ngambil kayu. Di bawah itu ada kayu. Kemudian diangkat kayu itu, dia mengatakan, demi Allah, Isa di hadapan Allah tidak lebih mulia daripada kayu ini. Yaitu apa? Sama-sama makhluk yang Allah ciptakan. Setelah itu apa? Najasyi beriman, tapi sembunyikan imannya itu. Pengen berjumpa dengan Rasulullah, tapi tidak pernah berjumpa itu. Tidak bisa itu. Akhirnya apa? Najasyi meninggal dunia. Sampai ketika meninggal dunia, Rasulullah SAW sholatkan sholat ghaib, sholat jenazah, sholat ghaib kepada Najasyi ini. Nah, berarti Romawi ini ajaran mereka Kristen, tapi Kristen yang sudah dirubah sehingga kesyirikan merajalela di mana-mana di tubuh orang-orang Kristen. Dan orang-orang Romawi sendiri itu kalau secara agamanya itu mereka kebanyakan filsafat yang mengambil dari kitab Yunani kuno, Aristo, Plato, Aristoteles itu. Ngambilnya dari mereka. Sehingga kebanyakan mereka itu pendewa akal. Jadi orang-orang Romawi coraknya mereka seperti itu. Memang teknologi mereka canggih waktu itu. Kenapa? Karena mereka punya filsafat. Sedangkan orang-orang Majusi ini
Mereka beda sama Romawi. Dan antara Romawi dan Majusi sering bertempur. Terkadang yang menang Romawi, terkadang yang menang itu Majusi. Kalau Majusi, mereka itu beranggapan Tuhan itu ada dua. Ini kalau agamanya Majusi. Majusi itu Tuhan ada dua, Tuhan khair dan Tuhan syar. Jadi Tuhan itu ada dua, Tuhan kebaikan dan Tuhan kejelekan. Kalau kebaikan identiknya dengan cahaya, sehingga nur, cahaya. Sedangkan Tuhan kejelekan identiknya dengan kegelapan, dinamakan dengan dzulmah, kegelapan. Maka supaya Tuhan cahaya, Tuhan kebaikan itu menang, maka api itu harus dinyalakan. Supaya apa? Supaya tempatnya terang. Akhirnya apa? Mereka itu menyembah api. Tetapi bukan api itu yang mereka sembah, bukan apinya itu, tetapi cahayanya. Paham ya? Ini paham ya? Tergambar ya? Jadi orang-orang Majusi itu, mereka itu bukan menyembah api yang disembah, bukan. Mereka itu menyembah Tuhan kebaikan. Dan kebaikan itu digambarkan dengan cahaya. Maka simbol cahaya waktu itu api. Maka itu api itu hanya tempat untuk menitisnya Tuhan mereka. Jadi kayak orang-orang penyembah berhala. Ketika orang itu menyembah berhala, menyembah batu, apakah batu yang disembah? Bukan. Itu hanya sebagai haikal, sebagai sebuah simbol saja itu. Yang disembah itu adalah sesuatu yang menitis dalam benda itu. Lah kalau orang Majusi, mereka meyakini Tuhan kebaikan. Dan Tuhan kebaikan itu nanti yang melahirkan kebaikan manusia. Manusia bisa berbuat baik, itu dari Tuhan kebaikan. Ketika orang berbuat dosa dan maksiat, itu Tuhan kejelekan, dan itu bertempur gitu. Maka kenapa mereka itu menyalakan api, dan api yang di Majusi itu selama ribuan tahun nggak pernah padam? Karena itu sebagai simbol Tuhan kebaikan. Supaya Tuhan kebaikan itu menang, maka harus kita kuatkan simbolnya itu dengan dinyalakan api. Berarti kalau orang-orang Majusi itu, mereka menyembah kepada benda yang diibaratkan atau digambarkan benda itu titisan Tuhan mereka. Ini kalau ini orang Majusi itu. Jadi orang Majusi seperti ini. Kemudian kalau orang Arab jahiliyah, orang Arab jahiliyah itu agama mereka itu menyembah berhala. Mirip, perhatikan di sini, perhatikan ini, karena nanti ada kaitannya itu. Orang Arab jahiliyah itu agama mereka mirip dengan agama Majusi. Perhatikan ini, mirip dengan agama Majusi. Sama-sama apa? Menyembah sesuatu. Menyembah sesuatu yang nggak kelihatan, tetapi disimbolkan. Tuhannya mereka itu disimbolkan, yang mereka sembah itu disimbolkan dengan sebuah benda. Bendanya itu yang disembah, tapi bukan benda itu tujuannya itu. Tujuannya itu sesuatu yang menitis di benda itu. Berarti kan sama itu. Cuma yang membedakan apa? Medianya. Kalau orang Majusi, medianya itu api sebagai titisan bentuk Tuhan kebaikan. Sedangkan orang-orang Arab jahiliyah, mereka menyembah berhala, patung berhala. Ada Lata, Uzza, Manah, Hubal. Sampai di Mekah, di Ka'bah saja itu sekeliling Ka'bah ada 360 patung. Pertanyaan di sini disebutkan oleh Imam Qayyim rahimahullah ta'ala ini. Ketika mereka itu menyembah patung yang mereka bikin sendiri itu, dengan tangan mereka kan dipahat itu, berhala yang mereka bikin itu, Lata, Uzza, Manah kan mereka bikin. Jadi kan kalau orang Arab itu kan ada dua itu, ada sonam, ada wathan. Ada sonam dan ada wathan. Bedanya apa? Wahyu. Sonam, ada sonam kan, asnaman, alihah, asnam. Ada juga wathanun, authan. Ada sonam, ada wathan. Bedanya apa itu? Kali. Kalau wathan, Abid, ya saya. Hah? Abid. Muhaimin, mana Muhaimin? Ayo Muhaimin. Hasan. Kan ada dua itu, ada dua yang disebutkan itu dalam dalil itu. Sesuatu yang disembah sama orang Arab jahiliyah itu ada namanya sonam, asnam jamaknya, wathanun jamaknya authan. Apa bedanya itu? Bedanya itu kalau sonam itu Tuhan yang memang mereka bikin dengan tangan mereka, dipahat, kayu dipahat jadi sebuah bentuk, batu dipahat jadi sebuah bentuk itu. Sesuatu bentuk yang mereka bikin memang untuk disembah itu namanya sonam.
Itu namanya sonam. Sedangkan wathan, sesuatu yang mereka agungkan, mereka sembah tanpa dibentuk. Contohnya kuburan. Mereka ketika ada orang meninggal dikubur, apakah bentuk kuburan itu untuk mereka sembah? Bukan. Pohon, ada pohon besar, kemudian mereka mengadakan sesajen misalkan. Apakah mereka itu membuat pohon itu? Bukan. Tetapi sesuatu yang bentuknya bukan Tuhan, dijadikan Tuhan sama mereka. Batu besar, ya. Jadi itu namanya wathan. Maka Rasulullah mengatakan dalam doa beliau kan, Rabbi la taj'al qabri wathanan yu'bad, Tuhanku, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai wathan, bukan sonam. Karena kuburan itu bukan sonam, kuburan itu wathan. Nah, kalau terjemahannya biasanya kalau sonam itu patung, kalau wathan itu berhala. Berhala itu bentuk selain patung dan semuanya selain Allah Ta'ala itu namanya berhala. Jadi kalau orang-orang Arab jahiliyah, mereka itu menyembah medianya itu berhala. Bisa berupa patung dari batu, atau dari kayu, atau media-media yang lain, kuburan, batu besar, kemudian pohon besar, ngelap berkahan. Mereka seperti itu ceritanya itu. Anggapannya itu disebutkan sama Imam Muqayyim itu, secara akal manusia itu nggak mungkin kita itu menghambakan diri kepada batu yang nggak bisa ngomong. Orang mau nyembah batu, padahal batu nggak ngomong, nggak bisa, ya kan? Gerak nggak bisa, memberikan manfaat lagi kan nggak bisa itu. Tapi pertanyaan, kenapa mereka menyembah batu? Kenapa mereka menyembah pohon? Kenapa mereka menyembah kuburan? Yang mereka sembah itu, yang mereka tuju bukan batunya, tapi yang mereka tuju itu apa? Sesuatu yang menitis di dalam batu itu. Nah, kalau orang Arab jahiliyah, pertanyaan, yang menitis itu apa? Apa yang mereka titis itu? Yang menitis itu apa? Yang mereka tuju itu apa? Fakih. Orang Arab jahiliyah itu dalam keyakinan mereka sama dengan keyakinannya kaumnya Nabi Nuh. Sama persis. Medianya sama, demikian juga tujuannya sama. Apa yang mereka sembah? Fakih. Mereka menyembah berhala itu. Apa yang mereka tuju itu? Yang mereka tuju kan bukan patungnya itu, bukan batunya. Yang mereka tuju itu yang menitis di dalamnya. Yang menitis itu apa? Roh. Roh-rohnya orang soleh. Roh-rohnya orang soleh. Sehingga ketika ada orang soleh meninggal dunia, Lata itu orang soleh. Dia orang dermawan. Musim haji dia itu bikin roti banyak sekali. Ketika meninggal dunia, dibikinkan sebuah monumen. Patung. Dinamakan dengan patungnya itu Lata. Mereka itu meyakini bahwa rohnya Lata itu hinggap di pohon, di patung itu, sehingga mereka datang ke patung, nyembah dan yang lainnya itu. Nah, jadi Lata, Uzza, Manah itu nama orang, dulunya orang-orang soleh, seperti zamannya Nabi Nuh. Ini beda lagi nanti dengan zamannya Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim itu sama-sama medianya patung, sehingga dihancurkan sama Nabi Ibrahim, kan dihancurkan itu sama Nabi Ibrahim dengan kapak itu. Sama-sama medianya itu untuk sebagai simbol untuk Tuhan mereka itu sama-sama patung itu. Bedanya kalau zamannya Nabi Ibrahim, Tuhan mereka itu bintang. Tuhan mereka itu bintang, sehingga ada namanya ramalan bintang. Yang mengatur alam itu bintang. Jadi bintang itu menitis di patung yang mereka bikin, mereka menyembah kepada patung. Tapi bukan patung yang mereka tuju. Yang mereka tuju itu titisannya itu. Gimana, paham tergambar ya? Mafhum ya? Ini nanti pelajaran akidah itu, tauhid. Berarti kalau kita perhatikan itu, ini ada majusi. Zaman itu ada majusi terkenal dengan dua Tuhan. Ada Tuhan kebaikan, Tuhan kejelekan. Tuhan kebaikan itu simbolnya disimbolkan dengan api. Kenapa? Karena cahaya. Tuhan kebaikan itu nanti bercahaya itu. Sedangkan orang Romawi itu mereka Kristen. Kristen itu masih mirip dengan kita itu. Sama-sama apa? Kita punya Tuhan, Allah. Bedanya menyikapi Nabi Isa. Nah, berarti kemudian ada, jadi sebelum Rasulullah itu berarti ada Romawi, Persia, ada orang Arab jahiliyah, demikian juga ada orang Yahudi. Beda sama orang Yahudi, mereka orang punya ilmu, orang Yahudi itu pintar mereka itu, tapi memang mereka itu melawan Allah Ta'ala. Orang Yahudi melawan Allah Ta'ala, dan orang Yahudi nanti bermacam-macam. Ada yang menjadikan Uzair sebagai anak Allah Ta'ala, dan ada yang tidak. Memang murni mereka itu pengen melawan Allah Ta'ala karena ilmu mereka itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita kalau membaca kitab Al-Quran itu dalam surat Rum itu kan berarti Rum itu apa? Romawi. Disebutkan di situ
peperangan antara Romawi dan Persia. Ghulibatir Rum. Ketika itu terjadi pertempuran besar antara Romawi dan Persia, dan Romawi itu kalah. Ketika Romawi kalah, kaum muslimin itu sedih. Ketika Romawi itu kalah, kaum muslimin sedih. Nah, ketika itu kan Persia yang menang. Ketika Persia yang menang, maka orang-orang Arab jahiliyah itu senang. Jadi bedanya zaman itu antara kaum muslimin di Mekah itu dengan Arab jahiliyah itu, kalau orang muslim itu senang kalau yang menang itu Romawi. Kenapa? Karena agamanya dekat sama kita. Sama-sama kita punya Tuhan, Allah Ta'ala. Yang membedakan cuma status Nabi Isa. Sama, dekat di situ. Sedangkan orang-orang Arab jahiliyah, mereka lebih senang kalau yang menang itu Persia. Kenapa? Agamanya mirip. Agamanya itu mirip. Sama-sama mereka itu punya Tuhan yang disimbolkan dengan benda. Disimbolkan dengan benda, sama. Maka ketika terjadi perperangan besar antara Romawi dan Persia, dan Romawi kalah, kaum muslimin itu sedih. Kaum muslimin itu sedih. Sampai akhirnya dalam tafsir surat Rum itu kan Imam Katsir menyebutkan itu, sampai Abu Bakar itu, sampai dia itu mengadakan undian sama orang Arab jahiliyah. Undiannya apa? Abu Bakar mengatakan nanti Romawi akan menang gitu. Kemudian kalau orang Arab jahiliyah mengatakan enggak. Akhirnya apa? Mereka bikin undian. Undiannya apa? Beberapa ekor kambing. Jadi kayak apa ya, judi gitu. Zaman itu masih dibolehkan. Akhirnya setelah itu datang Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mengadakan undian kepada ini. Saya lebih senang Romawi itu menang, dan orang Muslim seperti itu. Kalau ini teman saya ini enggak. Akhirnya kita itu mengadakan beberapa sayembara. Kalau saya perkiranya berapa tahun lagi itu Romawi akan menang itu. Akhirnya Rasulullah tanya, berapa mudah yang kamu, yaitu berapa tahun yang kamu patok di dalam undian itu? Abu Bakar mengatakan sekitar 2 tahun. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa tidak kamu patok itu akhir gitu loh? Yaitu 9 tahun, 10 tahun itu kan akhir kan dalam hitungan gitu. Bidok itu di akhirnya gitu. Akhirnya apa? Setelah beberapa tahun, sekitar 9 tahun, terjadi pertempuran besar lagi, Romawi dan Persia. Akhirnya Romawi yang menang. Maka itu apa? Agama yang kalau kita perhatikan ini, yang paling dekat dengan kaum muslimin, yang paling dekat itu agama Kristen. Agama Kristen. Sedangkan agama yang jauh dari kaum muslimin itu Yahudi dan agama musyrikin. Oleh itu kaum muslimin ketika ada 2 negara adidaya, yang satu Kristen, yang satu musyrik, maka kita lebih senang yang menang itu adalah yang orang-orang Kristen. Kenapa? Karena mereka lebih dekat. Dan itu diamalkan sama Rasulullah waktu itu ketika Islam itu lemah itu. Demikian juga kaum muslimin zaman sekarang. Zaman sekarang ada 2 negara adidaya kan, Amerika dan sekutunya, demikian juga Rusia dan sekutunya itu. Terus kita lebih suka yang mana itu? Kita lebih suka Amerika. Walaupun semuanya itu berbeda sama kita itu, musuh kita semua, tapi kita lebih suka. Dan itu yang diperhatikan sama Saudi Arabia. Nah, maka penting itu, pahami itu. Kenapa Saudi Arabia itu ngebloknya ke Amerika? Ngebloknya ke Amerika. Kenapa? Islam lemah zaman sekarang itu. Kalau kita pengen punya blok sendiri, hancur kita itu, diserang sama 2 musuh. Kita nggak punya apa-apa itu. Akhirnya apa? Arab Saudi dengan fatwanya para ulama waktu itu lebih condong kepada Amerika, sehingga dekatnya ke Amerika. Kenapa? Karena memang seperti itu, ketika ada 2 negara hidayah, yang satu Kristen, yang satu musyrik, lebih dekat kepada yang Kristen, karena mereka lebih cinta kepada kaum muslimin. Nah, jadi kalau kita perhatikan itu, sebelum Rasulullah SAW, kebudayaan manusia zaman itu seperti ini. Romawi Persia, mereka pun punya tangan di negeri Arab, walaupun nggak menguasai Arab, tapi mereka itu punya tangan di Arab itu mereka punya. Misalkan kalau orang-orang Persia, kalau orang-orang Romawi, mereka punya tangan namanya Ghassan, Malikul Ghassan, yaitu yang ada di Arab, kerajaan kecil, tapi anak buah dari Romawi. Demikian juga Persia punya. Dan Persia itu nanti raja terakhir yang ada di negeri Islam, negeri Arab itu akhirnya kan nanti masuk Islam. Setelah itu terjadi sesuatu sampai akhirnya lari ke Romawi, dan 2 negara hidayah itu nanti kan dihancurkan sama Umar bin Khattab. Ceritanya Rasulullah sudah mengabarkan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah itu ditanya, wahai Rasulullah, negara adidaya Romawi itu bagaimana kondisinya itu? Kan Rasulullah mengatakan nanti Persia itu akan kita hancurkan.
Kalau sudah Persia hancur, tidak ada Persia yang kedua. Ditaklukkan sama Umar bin Khattab itu. Setelah itu tinggal Romawi. Romawi ibu kotanya ada dua. Ya, ibu kotanya ada dua. Konstantinopel, kemudian Roma, Vatikan. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, negara adidaya yaitu Romawi yang pertama kali kita taklukkan itu ibu kota yang mana itu? Maka Rasulullah mengatakan Konstantinia, Madinatul Herakl. Yang ditaklukkan pertama kali itu adalah Konstantinopel, yang nanti akan ditaklukkan sama kaum muslimin. Setelah itu baru Roma. Setelah itu baru Roma. Terjadi khilaf di antara para ulama. Ini perhatikan ini. Dulu pernah saya bahas ketika bahas masalah akhir zaman itu. Penaklukan Konstantinopel dalam hadis itu. Karena Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyul madinataini tuftahu awwalah. Dua negara adidaya, ibu kota Romawi itu pertama yang ditaklukkan itu yang mana? Maka Rasulullah mengatakan Konstantinopel. Konstantinopel. Setelah itu baru Roma. Dulu pernah saya bahas itu panjang lebar itu masalah itu. Pertanyaan, penaklukan Konstantinopel itu kapan terjadi? Apakah zaman Muhammad Al-Fatih? Abid, antum masih ingat ya? Hah? Terjadi khilaf di antara para ulama kan? Ada yang mengatakan itu terjadi zamannya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ditaklukkan sekitar abad ke-8. Tapi ada pendapat mengatakan enggak. Kenapa? Rasulullah bicaranya akhir zaman, ketika zaman Imam Mahdi. Ketika zamannya Imam Mahdi. Itu bicaranya seperti itu. Sehingga mengatakan nanti pembukaan kota Konstantinopel itu belum terjadi. Sampai sekarang belum terjadi. Itu akan terjadi nanti ketika dibuka oleh kaum muslimin, ketika di akhir zaman, peperangan besar di akhir zaman itu Konstantinopel akan ditaklukkan dulu. Setelah itu baru ke Roma. Nah, jadi intinya yang mau kita pelajari di sini itu kondisi Rasulullah SAW ketika beliau diutus itu, kondisi manusia itu ada 4 macam. 4 macam. Yang pertama Persia dengan agama Majusi. Kemudian Romawi dengan agama Kristen yang sudah dirubah dan kebanyakan larinya ke filsafat, yaitu Aristo, Plato, Aristoteles itu. Kemudian yang ketiga orang-orang Yahudi yang mereka punya ilmu tapi ingin menentang. Kemudian yang keempat orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah. Dan nanti bagaimana itu? Rasulullah SAW ketika diutus itu misinya kayak apa? Nanti insya Allah akan kita jelaskan pertemuan berikutnya. Misinya itu apa Rasulullah itu? Maka nanti pertama itu ketika Islam itu muncul, kaum muslimin itu muncul atau Rasul diutus, zamannya seperti ini, rusak parah akidahnya itu. Maka kalau kita perhatikan itu Rasulullah di Mekah itu cara menyikapi kerusakan itu beda dengan di Madinah. Nanti ada namanya Ahdul Makki dan ada namanya Ahdul Madani. Sehingga Al-Quran ketika diturunkan, sabda Rasul ketika dibicarakan itu beda itu karena melihat kondisi itu. Nah, dan nanti akan kita sebutkan bagaimana Rasulullah SAW itu fase dakwah beliau ketika di Mekah kayak apa caranya Allah itu menyikapi mendidik itu kayak apa, mentarbiyah itu. Demikian juga di Madinah sampai akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah meninggal dunia, terus bagaimana para sahabat itu? Nanti para sahabat menyebarkan ilmu, dan siapa saja yang menyebarkan ilmu di mana saja tempat-tempat mereka itu. Nanti para sahabat pada punya murid, ini punya murid, ini punya murid, punya murid itu. Sahabat pun beda-beda ilmu mereka itu. Dan siapa sahabat yang paling banyak fatwanya? Nanti insya Allah akan kita bahas juga itu. Sampai akhirnya kok ilmu tersebar kemana-mana itu. Ketika tersebar di mana-mana, mereka punya murid, sampai akhirnya muncul madrasah, muncul sekolahan yang berbeda-beda, cara haluannya berbeda-beda. Setelah itu baru muncul madzhab. Muncul madzhab, nanti sampai larinya ke situ. Kita nanti akan larinya ke madzhab. Sampai bagaimana kok muncul madzhab itu dalam Islam itu kayak apa sejarahnya itu. Nanti terjadi perbedaan antara madzhab ini, madzhab ini, madzhab ini, madzhab ini. Terus bagaimana cara kita menyikapi. Itu nanti insya Allah akan kita pelajari. Lama, mungkin mukadimahnya pun butuh waktu lama sampai kita nanti masuk ke kitab itu butuh lama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah sampai kita bisa menyelesaikan pembahasan ini. Termasuk nanti kitab itu ringkasan yang saya cetak ini, ringkasan dari adab kaidah dan adab khilaf itu ringkasan. Nanti ada kitab inti. Kalau kitab inti lebih tebal, cuma sampai sekarang belum saya cetak. Nanti mudah-mudahan itu pun bisa kita cetak, bisa kita kaji. Kalau saya pengennya itu dikaji, bukan cetak dijual. Saya nggak pengen seperti itu. Kita cetak, kemudian kita kaji bareng-bareng. Dan nanti masih banyak sebenarnya pembahasan-pembahasan yang insya Allah setiap kajian pagi kita di sini itu nanti akan membahas masalah manhaj itu tulisan saya sendiri.
mengenal manhaj Ahlussunnah, demikian juga kaidah takfir, kemudian kaidah tabdi, bagaimana membid'ahkan, itu saya semuanya ada tulisannya itu. Semuanya ada tulisan kaidah takfir itu kayak apa, dalam kaidah kafirkan itu. Muamalah kepada ahli bidah itu kayak apa itu? Itu nanti semuanya ada fikih-fikihnya itu. Dan itu semuanya nanti akan kita bahas. Ya sebenarnya di sini pembahasan kita, nanti insyaallah kita lanjut lagi tentang misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.